Kuntilanak itu menjadi hantu favorit yang pasti ada dimanapun kalian berada. Video dari dia, cerita dari dia tentang sosok anak kuntilanak yang banyak menjadi perbincangan. Dan ada yang tanya sama saya juga bahwa itu bener asli apa enggak. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi Lesehan Horor. Dimana seperti biasa kita akan membincang-bincang ya tentang hal-hal yang berbau dengan goib, misteri-misteri tentang setan dan lain-lainnya Sobat Horor ya. Jadi banyak banget nih yang request ya untuk saya membahas topik ini, yaitu tentang topik anak kuntilanak. Kalau berbicara tentang kuntilanak ini apa ya? Saya itu langsung merinding Sobat Horor, karena kuntilanak itu adalah hantu yang selalu berada di mana-mana, dimanapun kalian berada, entah itu di hotel, di mall, apa di rumah sakit, apa di hutan atau di kuburan. Kuntilanak itu menjadi hantu favorit yang pasti ada dimanapun kalian berada, apalagi di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kuntilanak adalah hantu pasaran, selesai. Karena ya kuntilanak itu adalah hantu yang mungkin levelnya itu ada di bawah, paling bawah, mungkin yang ibaratkan mobil itu kalian sering banget lihat mobil Xenia, mobil Avanza, ibarat gitulah, mobil yang banyak banget dilihat sama orang sering gitu ya. Ibaratkan kuntilanak itu Avanza, ya, gitulah, susah banget gitu mau jelasinnya ya. Jadi Sobat Horor, kali ini kita akan membahas tentang sebuah YouTube ya, sebuah YouTuber yang seorang YouTuber ya yang bernama Carol ini siapa ya? Tapi saya berteman kok sama dia di Instagram, lupa namanya siapa ya, Mbak Carol. Jadi sebuah video dari dia, cerita dari dia tentang sosok anak kuntilanak yang banyak menjadi perbincangan. Dan ada yang tanya sama saya juga bahwa itu bener asli apa enggak, atau itu hanya sebuah settingan saja, ataukah itu hanya sebuah memang itu asli tapi gimana gitu loh. Mungkin banyak banget yang tanya seperti itulah, macem-macem Sobat Horor karena tanyanya. Jadi di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas hal tersebut, apakah benar ya. Tapi sebelumnya, aduh Sobat Horor, jangan pelit-pelit ya, jangan lupa klik tombol like yang ada di bawah biar saya makin semangat untuk membuat video setiap harinya ya, karena kemungkinan Lehor akan upload setiap hari nih ya mulai sekarang karena disuruh sama manajer saya. Oke, jangan lupa klik tombol like ya, selalu support channel ini biar saya makin semangat. Oke, langsung aja masuk ke dalam video ini. Seperti yang kita tahu, sebelum kita akan membahas tentang anak kuntilanak tersebut, kita harus tahu dulu kenapa kuntilanak itu menjadi hantu yang sangat-sangat fenomenal di Indonesia alias sangat banyak. Itu karena mereka sangat ditakuti oleh masyarakat Indonesia alias sangat digemari, ya dalam arti digemari itu dimana-mana pasti, ih ada kuntilanak, ih tuh ada kuntilanak, ih favorit lah ya bilangnya. Siapa sih itu kuntilanak? Hantu apa sih wujudnya? Ya pasti hantu wanita. Itu pasti hantu wanita berambut panjang identik ya, dan berbau sangat-sangat wangi. Wanginya itu bener-bener kayak bau wangi melati, mawar dan lain-lainnya. Intinya baunya wangi. Yang pasti bukan wangi parfum ya, itu beda lagi. Kalau wangi parfum itu adalah, kalau parfum yang nyengat itu biasanya orang-orang hotel Bangka Mas itu ya. Jadi kuntilanak itu memang hantu yang katanya wanita yang katanya meninggalnya penasaran. Itu ada wanita yang katanya itu meninggal ketika habis lahiran. Itu bisa juga disebut sundel bolong, karena kuntilanak sundel bolong itu ada bedanya. Kalian nggak bisa bedain ketika lihat kuntilanak sama sundel bolong itu kayak, ini kuntilanak mau sundel bolong ya, belakangnya bolong ya. Kuntilanak mati belakang dong, nggak mungkin Sobat Horor ya. Karena mereka tuh identik sama sundel bolong, kuntilanak. Terus apa lagi? Biasanya yang mirip-mirip wewe gombel ya. Apalagi mirip-mirip lah Sobat Horor ya. Jadi memang kuntilanak itu identik dengan hal-hal yang memang sangat-sangat ditakuti oleh masyarakat Indonesia karena suaranya, cekikikannya ya, ketawa-ketawanya, tangisannya. Terus apalagi yang biasa ya? Teriakannya belum pernah diteriaki kuntilanak Sobat Horor. Hati-hati aja nih. Karena memang masyarakat Indonesia itu sangat tersugestikan tentang kuntilanak itu yang sangat menakutkan dibanding pocong. Padahal pocong itu levelnya lebih tinggi daripada kuntilanak. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya memang sudah terjun langsung di
langsung di lapangan sebetulnya bertemu pocong, bertemu kuntilanak secara mata batin, bukan secara mata ini ya. Kalau mata ini nggak bisa lihat, tapi kalau secara mata batin saya sering lihat dan sering merasakan perbedaan pocong dan kuntilanak itu sangat signifikan sekali. Dari baunya, pocong tuh baunya busuk sobat horor, bau amis busuk. Ini bau yang enak-enak tuh pocong lah pokoknya ya, kayak bau sampah ini gitu. Ini asli dia nggak bercanda. Kalau kuntilanak itu identik dengan bau wangi menyengat, wangi kayak wangi dupa-dupa gitu. Itu rata-rata kuntilanak gitu sobat horor. Nah, itu tentang latar belakang kuntilanak. Latar belakang sobat horor ya, ampun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang anak kuntilanak. Nah, anak kuntilanak ini katanya bernama Tiara. Wah, gadis cantik yang katanya anak kuntilanak yang ditemukan oleh nenek ya. Nenek di tengah hutan. Ini benar-benar apa ya? Menurut saya sendiri sih, dipikir pakai logika, pasti manusia langsung berpikir, nggak mungkin sih, masa ada orang ditemukan udah gede di tengah hutan, masa di tengah hutan nggak bisa menepi sendiri ke keramaian penduduk. Pasti ada yang berpikir seperti itu kalau secara logika. Tapi kalau kita berpikir secara goib ya, kita berpikir secara naluri goib, bisa saja anak itu sebelum dia umur 11 tahun ya, katanya kan sekarang umur 11 tahun, sebelum dia umur 11 tahun dia tuh tinggalnya itu sama kuntilanak di dunia pergoiban, bukan di dunia asli kita. Lalu ketika mungkin umur 11 tahun, mungkin ada sebuah perjanjian atau apa yang mungkin saya nggak tahu, ditemukanlah oleh nenek-nenek, dibawanya ke rumah. Kemudian dibawa ke rumah, heboh tuh, viral tuh, dan akhirnya ya mungkin ditemukan oleh salah satu YouTuber ini ya, konten kreator namanya Mbak Karol itu saya lupa. Nah, kemudian diwawancarain lah, ini bener nggak nih atau kuntilanak gini-gini, karena memang secara fisik itu tidak menyeramkan sobat horor. Bahkan banyak yang komen itu cantik katanya, ini kok anak kuntilanak kok cantik gini. Nah, jadi gimana ya, berbeda dengan katanya yang ditemukan di Jawa Timur, yaitu anak genderuwo. Kalau anak genderuwo ya namanya siapa ya, anak genderuwo ya, aduh lupa saya namanya siapa, anak genderuwo itu fisiknya itu kan kayak aduh, ada sininya belakangnya tuh kayak lipat gitulah, terus ininya tuh kalau dibuka kepalanya tuh kayak bentol terus mukanya tuh kayak betem gitu. Itu dibilang anak genderuwo. Tapi kalau orang-orang kekinian, orang era-era sekarang itu bilangnya itu emang cacat fisik. Nah, nggak tahu lah, susah kalau membandingkan orang dengan berpikiran secara logis dan secara goib itu sangat berbeda ya sobat horor. Nah, bagaimana tanggapan saya tentang anak kuntilanak tersebut? Nah, ini Om Agus ini diganti bisa Om Agus ya? Diganti ya. Sobat horor, kita lihat bareng-bareng ya cuplikannya di sini. Ya, sobat horor, tadi setelah saya coba cari tahu, ini adalah channel YouTube-nya Mbak Karol. Ini yang dimaksud oleh warga netizen, dia yang bernama Tiara ya, wajahnya sangat cantik sekali ya, dibilang nggak kayak anak kuntilanak malah ya. Tapi ini nenek yang kata dari ceritanya, ini yang nenek yang menemukan di tengah hutan sobat horor. Ini neneknya, di Tiaranya ini Mbak Karolnya. Jadi dia tuh lagi wawancarain, ini kok bisa ketemu gimana? Ini tuh gimana sih ceritanya, dari mana asal usulnya, dan siapa sosok nenek ini. Ternyata setelah tadi saya coba melihat sedikit ya, sebelum saya mencoba untuk reaction ini, ternyata memang ada sebuah penjelasan bahwa memang dia bukan pure 100% anak kuntilanak. Dia hanyalah anak angkat dari kuntilanak. Nah, ini sobat horor, kalian bisa lihat di menit ini nih, nampak dulu. Jadi maksudnya menjaga. Karena seperti yang tadi Nenek Nur ini jelaskan ya, setelah mendapatkan tiara ini, mengambil tiara ini dari dalam hutan kan, membawanya di rumah, terus Nenek bilang kan mendapatkan alamatnya, mendapat pesan seperti itu ya, bahwa dalam impian bahwa jagalah tiara ini dari dewasa, seperti itu ya. Nah, sebentar sobat horor, kalau di sini saya mau coba ngomong. Tadi kan bilangnya Mbak Karol bilang sama si ibunya, bilangnya dapat pesawat mimpi. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira sobat horor pernah nggak sih dimimpi hal seperti itu, hal tentang setan dan lainnya? Tapi katanya orang-orang zaman dulu tuh kalau orang mimpi yang ada hubungan tentang pergoiban, itu katanya itu nyata sobat horor. Emang kita tuh benar-benar ketemu sama hal goib, terus kita dibisikin dan lain-lainnya. Karena katanya kalau kita tertidur, itu kita tuh kayak pindah dimensi katanya. Alam bawah sadar kita loh. Nah, kalian pernah nggak mimpi sama setan terus gini? Kalian kalau pernah, kalian tulis di komen. Oke, next. Ini di sini saya tegaskan, teman-teman, saya simpulkan bahwa tiara ini murni anak manusia, cuma dia ada pendamping kuntilanak, dijaga
dari kecil hingga sekarang. Saya bingung Mbak. Maksudnya kuntilanak ini menganggap Tiara ini anaknya atau bagaimana? Benar sekali Bang Anton. Jadi saya tegaskan di sini. Sebab itulah Kak, Nenek Nur ini mendapatkan mimpi. Iya, Oke. Jadi gini. Tadi kan si Mbak Karol bilang bahwa memang anak ini bukan anak kuntilanak, tapi hanya anak yang sudah diangkat ya, dalam arti anak angkat kuntilanak. Tapi memang setelah kita menelusuri lebih dalam lagi, memang bahwa si Tiara ini tuh dulunya dibuang sama orang tuanya di tengah hutan, terus habis itu diurus sama kuntilanak, kayak ibaratkan Tarzan. Kalau Tarzan bukan dibuang ya, tapi dia tuh lebih hilang ya. Nah ibaratnya gitu, dia waktu kecil dibuang sama orang tuanya, terus akhirnya diasuh lah sama kuntilanak. Nah ini tuh sebenarnya percaya nggak percaya, itu memang ada kejadian nyatanya. Karena saya memang tahu, saya ada kenalan, dia orang Jawa Timur juga, orang daerah Jawa Timur, daerah Blitar sana lagi lah. Memang ada anak kuntilanak yang asli, tapi tidak mau dipublish. Tapi nanti kalau memang kalian mau, saya datangi ke sana, nanti saya coba konfirmasi sama teman saya di sana. Saya langsung OTW ke Jawa Timur sana, kita akan datangi anak kuntilanak itu asli. Karena memang dia itu beda kayak gini, beda banget. Kalau ini kan cantik ya, dia benar-benar cantik dan mukanya seperti kayak di make up ya. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin karena memang lagi mau shoot di make up dulu kali, nggak tahu juga. Tapi yang aku kenal anak kuntilanak yang daerah Jawa Timur, dia tuh bener-bener parasnya wanita biasa, cuma dia itu agak sedikit kelainan. Kelainannya itu katanya dulunya itu dia itu pernah dibawa. Nah ini beda, kalau ini kan diasuh sama kuntilanak. Kalau dulu dia pernah dibawa kuntilanak selama 4-5 tahun. Ketika kembali lagi, dia berwujud yang berbeda, padahal dulunya anak normal. Ada, pokoknya ada. Kalau emang kalian mau, kita tanpa perlu basa-basi, nanti kita langsung ke Jawa Timur. Tapi kalian tulis komentar, iya Kak, saya mau melihat anak kuntilanaknya atau gimana pun itu. Oke? Jadi untuk kesimpulan video ini memang dari pihak Mbak Karol juga mengkonfirmasi bahwa memang dia bukan 100% anak kuntilanak, bukan anak yang memang dibrojoli sama kuntilanak, tapi memang hanya pendamping alias kodam. Jadi ibaratkan punya kodam siapa, ini kodamnya kuntilanak. Mungkin segitu aja video saya yang saya berikan kepada Sobat Horor. Itu adalah tanggapan saya, itu adalah reaksi saya terhadap video yang ada di channel Mbak Karol. Ya percaya nggak percaya, memang sebenarnya memang mereka tuh ada, tapi mereka ada yang mau dipublish, ada yang nggak mau dipublish. Memang sebenarnya itu mereka kayak anak kuntilanak, anak apa itu ada, tapi ada yang nggak mau dipublish sama sekali ada. Karena biasanya itu terjadi karena adanya sebuah perjanjian antara manusia dengan jin, antara manusia dengan iblis, antara manusia dengan siluman atau apapun itulah. Nah, kalau menurut saya video tadi asli apa enggak? Kalau menurut saya baru percaya itu ini maaf sebelumnya ya, ini kan hanya pendapat saya. Saya percaya 60% lah. Saya 60%, saya nggak percaya 40%. Nah itu kan pendapat saya, karena saya belum langsung ketemu sama orangnya nih. Kemungkinan kalau memang bisa ada rezeki ketemu langsung sama Tiaranya, itu baru bisa ngerasain berapa enggak energinya gini-gini gitu. Gitu itu menurut saya. Tapi semua kembali lagi ke pendapat kalian masing-masing. Bagaimana kalian menyimpulkan, bagaimana kalian berpikir, bagaimana kalian menanggapi sebuah video apa sebuah kejadian seperti ini, bahwa memang ada yang namanya anak kuntilanak dan lain-lainnya. Cuma tadi yang menjaga memang di make up sih. Tapi ya udahlah, kita positif bahwa memang kalau mau masuk YouTube kan harus di dulu ya di. Oke, gitu aja mungkin video kali ini. Terima kasih udah nonton. Kalian jangan kapok-kapok dengan sebuah reaksi saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Di sini saya bukan ngejudge ya. Mohon maaf. Channel YouTube-nya Mbak Karol, barangkali saya ada salah kata atau salah ucap, ya sukses terus buat channel YouTube-nya, sukses terus buat kalian semua. Dan saya tim Stephanie Vander mengucapkan terima kasih karena kalian udah nonton. Oke, gitu aja. Jangan lupa klik jangan lupa klik tombol like, ya, komen dan subscribe dan share ke sobat horor lainnya, biar sobat horor lainnya yang tertidur bisa bangun lagi. Ayo kita comeback lagi di tahun 2023. Semoga kita makin luar biasa. Ini tahun 2000 berapa sih? Oh, itu tahun 2022 maksudnya akhir sobat horor ya. Lain nggak konsen ini ya. Karena mungkin ada kuntilanak di sini. Bahkan saya mencoba bawa genderuwo di sini sobat horor ya. Oke, gitu aja. Saya Stephanie Vander pamit undur diri. Di balik kamera ada Om Agus, ada tim-tim lainnya. See you in the next video and salam pasukan sobat horor. Bye.
Tapi sobat horor, serius loh, di sini ada genderuwo gede bau lagi.